Kembali ke Perang Dunia Ketiga di awalnya. Mengapa kita mengatakan Perang Ukraina bisa menjadi Perang Dunia Ketiga di awalnya? Apa perbedaan dengan perang di Suriah, perang di Libya, perang di Palestina, dan perang di Afghanistan? Pertama, karena perang Ukraina pencetusnya Rusia, sementara perang-perang lainnya adalah perangnya Amerika. Amerika itu boleh membunuh rakyat sipil, boleh menyerang sebuah negara, boleh menjatuhkan sebuah pemerintahan atas nama agar dunia menjadi lebih baik. Negara lain harus diam. Kalau Rusia, sebaliknya, tidak boleh dan menjadi penjahat musuh bersama dunia. Sungguh, perang Rusia-Ukraina, perang yang selain perbedaan niatnya, permasalahannya, dan pastinya, dua negara ini, Ukraina dan Rusia, adalah dua negara produsen besar yang kalau mereka menurunkan produksinya atau tidak jualan, maka dunia bisa bermasalah. Suriah, Afghanistan, Irak, ya hanya punya fosil oil, minyak bumi dengan jumlah yang kalau ditotal pun tidak terlalu besar. Namun Ukraina dan Rusia, kalau ditotal merupakan 15% produksi minyak dunia. Gandumnya merupakan 25% produksi dunia. Dan sunflower oil merupakan penghasil 70% penyuplai pasar dunia. Karena itu, kita membahasnya dengan seksama karena dalam waktu yang tidak lama lagi, rumah tangga di seluruh dunia, kebutuhan sehari-harinya akan langka dan akan mahal barangnya yang akan memukul perekonomian dunia secara global. Kita bahas detailnya satu persatu, mulai dari geopolitik dunia hingga geoekonomi dunia. Namun kali ini, kita bahas adalah taktik perangnya, jalan perangnya. Menarik membahas taktik perang kota yang keduanya lakukan, baik dari pihak Rusia maupun dari pihak Ukraina. Ukraina dan Rusia secara militer tidak sebanding. Rusia jauh di atas Ukraina dalam hal persenjataan, amunisi, teknologi, keterampilan personil. Namun Ukraina unggul perang gerilya kota dan mengenal medannya dengan baik. Hal ini penting kita pelajari. Satu, dari sisi kalau kita Indonesia suatu hari jadi Ukraina diinvasi Tiongkok misalnya, maka strategi Ukraina patut kita pertimbangkan. Di sisi lain yang kedua, kalau kita Indonesia suatu hari jadi Rusia, mengambil balik 8 negara ASEAN untuk jadi Nusantara baru, kesalahan apa yang dilakukan Rusia, kita tidak akan lakukan dan kita ganti strateginya. Kita bahas mengenai serangan awal Putin yang bisa dikatakan gagal dan apa pelajarannya. Pada 24 Februari 2022, tepat setelah pukul 2 waktu Ukraina, Vladimir Putin, otokrat Rusia, mengumumkan dalam pidato TV yang telah direkam sebelumnya, sebuah operasi militer khusus di Ukraina. Bagi dunia, itu berarti perang. Dalam beberapa menit, penembakan dimulai, langit menyala dan invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Namun, bagi banyak orang Ukraina, ini tidak dianggap sebagai permulaan, tapi kelanjutan konflik yang dimulai sekitar 8 tahun sebelumnya pada musim semi 2014. Sejak Rusia dan pemberontak yang didukungnya menguasai Crimea dan sebagian besar Ukraina Timur, Ukraina telah mempertahankan kehadiran militer yang diperluas dan aktif sepanjang perbatasan Ukraina terhadap Rusia. Pada tahun 2017, misalnya, Rusia mendirikan kembali tentara gabungan ke-8 di Novotcherkassk. Dibangkitkan kembali dengan dalih bahwa itu adalah keputusan defensif yang kemudian sejak itu telah menambah artileri, rudal, bahkan beberapa analis percaya memasukkan separatis ke dalam barisannya sendiri. Ini bukanlah perkembangan yang terisolasi dari Sevastopol di ujung selatan Crimea hingga Klinci di sepanjang perbatasan utara Ukraina, pangkalan Rusia, titik perbatasan dan infrastruktur militer umum telah berkembang semakin mengelilingi Ukraina sejak 2014. Pada hari Rabu 3 November 2021, Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan bahwa 90.000 tentara Rusia telah mengepung perbatasan negara Ukraina dan wilayah pendudukan Rusia yang berada di wilayah tersebut untuk latihan, yang seharusnya mereka balik lagi atau pulang lagi, tetapi mereka tidak pergi atau menetap. Bukan saja mereka tidak pergi, tapi jumlahnya terus bertambah. Citra satelit dari luar kota Yelnya di Rusia Barat pada bulan September masih kosong. Di bulan November, tentara gabungan ke-41 Rusia yang biasa bermarkas sekitar 3.000 km jauhnya tiba-tiba berada di sana dengan 1.200 tank, howitzer, artileri penarik, dan kendaraan pendukung. Pada bulan Januari 2022, pasukan Rusia meluncur ke Belarus untuk latihan bersama. Beberapa minggu kemudian diumumkan bahwa tentara akan tetap tinggal di area tersebut seperti di Yelnya, semakin diperluas sementara yang baru bermunculan, membentuk kepungan pasukan di sepanjang perbatasan Ukraina. Forensik digital satelit image juga menunjukkan bahwa kereta api memindahkan pasokan dari Rusia Timur sampai ke Belarus dalam jumlah yang sangat masif, sehingga dalam 3,5 bulan 175.000 tentara Rusia telah menumpuk sepanjang perbatasan Ukraina siap untuk bergerak. Tentara Rusia
didoktrin, dan diyakini bahwa mereka adalah pasukan khusus pembebas Ukraina dari cengkraman penjajah NATO. Ketika jam 2 Putin mengatakan pasukan bergerak masuk ke Ukraina, pada jam-jam awal invasi Rusia ke Ukraina, pasukan penyerang Rusia bekerja untuk melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Beberapa tembakan pertama dari konflik tersebut melibatkan serangan udara di pangkalan udara Ukraina dalam upaya membantu Rusia dengan cepat mendapatkan superioritas udara tanpa perlawanan yang kuat. Pada siang hari, fokus bergeser dari pertahanan antisipatif ke serangan saat lusinan helikopter Rusia mendaratkan pasukan di bandara Hostomel hanya beberapa mil dari Kiev. Hal itu nampak dalam upaya untuk menciptakan jembatan udara merebut kendali bandara untuk memungkinkan pesawat membawa lebih banyak masukan akan mendorong keluar ke Kiev. Jalur pasokan berbasis udara dapat memastikan tingkat dukungan logistik tertentu lepas dari kondisi darat antara perbatasan dan Kiev. Namun, menyadari hal itu, Ukraina menugaskan Brigade Reaksi Cepat keempat untuk merebut kembali bandara yang berhasil dilakukannya pada pukul 20.00. Ini mengejutkan Rusia. Di Belarusia, pasukan Rusia terlihat menurunkan pasokan dari gerbong dan berkumpul menjadi konfigurasi konvoi yang menghadap ke selatan menuju zona perang. Di Konchniski, dekat titik terdekat Belarusia ke Kiev, citra satelit menangkap jalan yang diubah Rusia menjadi pangkalan helikopter dengan tanda X di setiap zona pendaratan. Namun, terlepas dari semua infrastruktur perang yang direncanakan dengan baik dibangun di sekitar Ukraina, hal-hal di dalam perang tampaknya kurang direncanakan dengan baik oleh Rusia. Saat hari kedua pertempuran, pasukan Rusia mengarahkan pandangan mereka ke Kiev, ibu kota negara itu, rumah bagi pemerintah dan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky. Dengan ambisi utama Rusia adalah mendirikan pemerintahan boneka, Kiev adalah target utama bagi pasukan penyerang. Namun, mereka hanya berhasil mencapai pinggiran kota. Masih di sana dari hari ketiga sampai saat ini hampir sebulan. Mereka menghadapi perlawanan sengit dan membuat sedikit kemajuan. Saat hari kedua menjelang hari ketiga, muncul foto dan video yang mulai melukiskan gambaran yang lebih jelas lagi. Banyak peralatan perang Rusia kehabisan bahan bakar dan ditinggalkan, berserakan di seluruh negeri. Pasukan penyerang terlihat menjarah toko-toko untuk makanan, kemungkinan karena kekurangan pasokan makanan mereka sendiri. Strategi perlawanan pertahanan Ukraina terbukti jitu, yaitu memerangi logistik Rusia. Dalam kata-kata terkenal Jenderal John J. Pershing, infanteri memenangkan pertempuran, logistik memenangkan perang. Jadi Ukraina memilih menyerang logistik Rusia. Ukraina mengatur pertahanan bergaya gerilya dengan menarget kehancuran truk-truk bahan bakar Rusia. Kita semua tahu, truk bahan bakar biasanya tidak bersenjata. Yang bersenjata hanya orang yang mengendarainya saja dan dapat dihancurkan dengan peluru murah atau bom molotov. Pasukan Ukraina juga menghancurkan 2 jembatan kunci ke Kiev, memungkinkan mereka untuk memfokuskan mempertahankan sejumlah kecil choke point, dan taktik serupa digunakan di tempat lain di Ukraina. Militer Ukraina juga menghancurkan semua koneksi antara jaringan kereta api Rusia dan Ukraina untuk mencegah kekuatan penyerangan menguasai mereka untuk meningkatkan jalur pasokan mereka. Di tempat lain di seluruh negeri, kota-kota besar dan kecil membongkar rambu-rambu jalanan mereka dengan beberapa kasus mengecat dengan tulisan "Selamat datang di neraka", sehingga mempersulit pasukan Rusia yang banyak diantaranya hanya mengandalkan peta kertas untuk bernavigasi di Ukraina. Sementara itu militer Rusia yang hampir sepenuhnya bergantung pada komunikasi radio analog yang tidak aman, penggemar radio amatir dan organisasi peretas anonimus bekerja untuk memblokir dan mengawasi frekuensi radio-radio musuh atau radio-radio Rusia tersebut. Bagi banyak ahli, kesulitan logistik militer Rusia bukanlah hal yang mengejutkan. Bahkan mereka mewakili garis sejarah saat menganalisis bencana perang Soviet Afghanistan di tahun 1980-an. Kinerja logistik yang buruk sering menjadi alasan kegagalan Uni Soviet untuk mencapai tujuannya. Sahabat, kita semua tahu target dalam 4 hari serangan kilat Rusia seharusnya pasukan sudah mencapai Kiev, dan dalam 1 minggu seharusnya Kiev sudah takluk. Ternyata pertahanan Ukraina menggagalkan rencana itu, dan ini semua membuat Putin marah. Tak ayal lagi, Putin memberi hukuman Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) dan wakilnya menjadi tahanan rumah karena dianggap memberi informasi palsu dan menyesatkan serta inkompeten, membuat serangan awal Rusia terhadap Ukraina gagal. Menjelang invasi, Badan Intelijen ini meyakinkan Putin bahwa Rusia hanya akan ada perlawanan kecil dari tentara Ukraina dan rakyat Ukraina. Yang mendukung Rusia itu banyak dan mereka tidak mendukung Zelensky.
Faktanya, tentara Ukraina dengan gerilya taktik dan rakyat Ukraina menjadi pejuang dengan semangat militan menghalangi jalannya tentara Rusia. Kemudian Rusia merubah taktik perangnya, yang ternyata Ukraina pun merubah taktik perangnya. Kalau kita Indonesia bagaimana?